Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang ada di sini yang bertemakan full black menggunakan Ryzen 7 5700G. Udah agak lama sih, tapi nggak masalah. Menggunakan eGPU tanpa menggunakan VGA tambahan seperti contoh yang ada di sini. Di harga paling murah di 7 juta. Apakah worth it atau tidak dengan rakitan yang ada di sini dengan part-part yang baru? Meskipun ada beberapa yang over, tapi nggak masalah sih. Over tapi lebih baik, seperti contoh di CPU coolernya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gamingnya, jangan lupa klik subscribe memang pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Ryzen 7 5700G. Baru pertama kali sih aku memakai ini ya. Ya dimana ada eGPU-nya. Ini di harga 2.450.000 untuk yang tray. Karena saya itu membelinya yang tray ya. Ini cuma box saja pajangan, jadi ya dalam rakitan yang ada di sini saya tuh membelinya atau memakai yang tray untuk ini di harga 2.450.000, terbilang murah lah. Karena yang traynya Ryzen 5 dia tuh di 1,6 1,7 yang 5600G, tapi kalau yang ini 5700G di 2,4 juta. 8 core 16 thread udah lebih dari cukup lah untuk upgradable ke depannya. Dan di sini saya menggunakan eGPU tanpa VGA eksternal. Kurang lebih seperti itu. Dan lanjut saya menggunakan MOBO yang ada di sini, MOBO ASRock B550M HDV. Ya meskipun murah ya di harga 1,2an, ini sudah lebih dari cukup untuk Ryzen 7, apalagi menggunakan eGPU di harga murah dan juga udah bagus sih untuk ini. Mereknya ASRock, garansinya dari AMD, minimal serinya B550M kalau memakai Ryzen 7 ya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut saya menggunakan RAM ini Astra Gear 2x8GB di harga 450.000, paling murah sih untuk yang ini ya. Kalau nggak salah harganya juga agak naik sih untuk ini, karena banyak orang yang membelinya di kecepatan 3200 16GB. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini tapi nggak kelihatan karena ketutupan dari segi CPU cooler yang besar yang ada di sini juga, jadi nggak masalah sih. Yang penting intinya memakai 16GB untuk RAM-nya di 3200 kecepatan. Dan lanjut saya menggunakan ini CPU coolernya, CPU cooler Side Ninja 5, yang dimana dia itu sangat besar sekali dan juga dual fan lah untuk mendinginkan Ryzen 7. Apakah bisa atau tidak, lihat aja nanti di akhir video dari segi suhunya. Kalau yang ini dibanderol di harga 920.000 untuk yang baru, cukup tinggi ya. Kalau liquid cooler bisa dapat lah yang dual fan, jadi mana bermerekkan deep cool maupun drag flash, ID cooling, yang lainnya PC cooler juga bisa sih. Tapi kalau yang ini dia itu tampilannya berwarna hitam full dan juga memakai heatsink, ya aman lah untuk yang ada di sini. Serta fan-nya tersebut ada dua di bagian depan dan juga di bagian belakang. Ada dual fan yang dimana dia tuh silent juga untuk CPU coolernya. Udah saya review di video sebelumnya untuk yang ini Side Ninja 5. Lanjut saya menggunakan SSD ini ya, Patriot Burst Elite 960GB yang ada di sini di harga 700.000-an. Udah lebih dari cukup lah memakai SSD. Di sini saya sudah memakai NVMe ya, nggak masalah juga sih, supaya lebih menghemat budget juga. Memakai ini udah lebih dari cukup. Patriot Burst 960GB untuk gaming dan juga yang lainnya udah cukup, maupun diisi software. Dan lanjut saya menggunakan ini Forcepire 500W 80 plus bronze di harga 620.000. 500W udah lebih dari cukup lah untuk mengangkat Ryzen 7 5700G yang ada di sini. Untuk maksimal maupun minimalnya menggunakan ini ya Forcepire. Dan juga direkomendasi menggunakan Japan kapasitor. Dan lanjut saya menggunakan casing yang ada di sini, Cube Gaming Swans, yang dimana itu ada free fan-nya, tapi saya membeli yang tanpa fan, jadi di harga 400.000 untuk casingnya aja. Yang dimana tersebut yaitu tipenya MATX dan juga ada power supply cover dan juga bagus lah untuk yang ada di sini di harga murah, mereknya Cube Gaming. Dan yang terakhir saya menggunakan fan tambahan, fan black ada 5 ya, di bagian depan 3, atas 2. Di bagian belakang nggak ada sih, karena kalau saya pasang di bagian belakang dia itu akan notok dengan fan dari CPU coolernya, kecuali kalau memakai fan yang tipis atau setengahnya dari fan biasa lah. Sebenarnya sih ada tapi harganya lebih mahal, maka dari itu saya lebih memilih yang ini aja. Kalau sudah dikasih fan di bagian belakang udah lebih dari cukup juga sih untuk sirkulasi udara. Di bagian depan 3 masuk, di bagian atas 2 ke atas. Satuannya di 30.000 kali 5 ya 150.000 lah untuk fan yang ada di sini. Dan kurang lebih seperti itu sudah saya sebutkan semua yang ada di sini. Apakah worth it atau tidak di harga 7 juta menggunakan Ryzen 7 5700G ini ya di sini. Dan kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan saja untuk mereview PC yang ada di sini.
Yo. Lanjut yang pertama, untuk mengecek suhunya menggunakan HP monitor yang dimana menggunakan CPU cooler set Ninja 5 untuk minimalnya mendapatkan di 44 derajat dan juga maksimalnya di 77 derajat. Untuk minimal ya, saya cuma dimanja di desktop tidak ngapa-ngapain, yang mentok paling bawah di 44 derajat terbilang ini standar bagus atau cukup lah dari segi 44 derajat. Tapi kalau bisa di bawah 40 sih untuk yang ini. Dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan yang mentok paling tinggi di 77 derajat terbilang ini masih aman lah, belum menyentuh di atas 80 derajat. Jadi bisa dibilang ini cukup bagus. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 137 fps menggunakan Vega 8 dan juga CPU yang mendapatkan di 2227 CP, terbilang tinggi kalau yang ini. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan normal mendapatkan di 82 fps. Ini juga masih aman untuk game GTA 5 di settingan rata kiri. Kalau di game GTA Roleplay mungkin masih kurang lah untuk yang ini, butuh GPU tambahan. Lanjut ke game Valorant settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 205 fps. Bisa dibilang ini lancar jaya lah. Di rata kanan mendapatkan di atas 200 fps karena gamenya terbilang ringan untuk yang ini di game Valorant. Lanjut ke Genshin Impact settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 52 fps. Ini pun juga masih aman, di settingan rata kiri mendapatkan di 52 fps, cukuplah, hampir menyentuh di 60 fps di game Genshin Impact. Lanjut ke game PUBG Steam settingan 1080p dan juga settingan very low, dia mendapatkan di 60 fps untuk rata-ratanya. Terbilang ini masih sanggup lah untuk di game PUBG Steam, meskipun di settingan rata kiri mendapatkan di 60 fps, masih smooth untuk yang ini. Lanjut ke game Dota 2 settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 76 fps. Ini juga masih aman, di settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps di game Dota 2, jadi terbilang lancar. Lanjut ke game PES 2021 settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 57 fps. Ini juga masih aman lah untuk game PES 2021 yang dimana hampir menyentuh di 60 fps. Kalau misalnya ingin lebih silahkan setting ke low untuk settingannya, tapi ini ke medium udah lebih dari cukup lah di 57 fps untuk rata-ratanya. Lanjut ke dayanya, untuk ini minimal yang mendapatkan di 45 watt, terbilang irit lah di bawah 50 watt. Dan juga ini saya uji cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, yang mentok paling bawah di 45 watt, terbilang irit. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 98 watt, terbilang irit juga kalau yang ini di bawah 100 watt, cuma menggunakan eGPU aja dari prosesor Ryzen 7 5700G di Vega 8. Dan ini saya uji di game PUBG Steam settingan 1080p dan juga very low, dia pentok paling tinggi di 98 watt, masih aman lah untuk yang ini. Lanjut ke kesimpulannya, di harga 7 juta mendapatkan tampilan full black dan juga mendapatkan Ryzen 7 5700G, terbilang di harga sekarang ya masih bagus lah, meskipun di CPU coolernya dia tuh over di 900 ribuan. Kalau misal memakai harga 300 ribuan bisa menghemat di 6,5 juta untuk yang ini, tapi ya tergantung selera kalian dengan part-partnya juga. Kalau yang ini masih bisa dipres lagi lah kalau bisa menggunakan SSD 512GB dan juga power supply-nya dibawain sedikit, bisa tembus di 6 juta kurang lebihnya kalau misal ingin low budget. Tapi kalau yang ini dia tuh lebih ke upgradable ke depannya lah untuk part-partnya yang saya pakai, kurang lebihnya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi, tinggal kalian beli aja jika kalian berminat untuk part-part yang ada di sini semua menggunakan Ryzen 7 5700G dan juga tampilan full black.
Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Serta nantikan videonya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.